Oke, berikutnya berdasarkan ini kita mau mendefinisikan apa yang disebut topologi gitu ya. So, ya ngomong topologi kata itu, tapi kita tidak pernah mendefinisikan gitu ya, apa yang disebut topologi. Ya. Nah, kita ya bukan mendefinisikan sih, nanti juga ini hanya sekedar mendeskripsikan apa yang kita sebut sebagai topologi, apa itu sifat topologi. Nah, oke. Nah, kita sekarang dalam sistem bilangan real ini, kita punya himpunan yang bentuknya agak khusus. Ya, katakanlah. Khusus dalam nah, ini yang kita sebut sebagai selang. Nah, jadi kalau sekarang kita definisikan misalkan AB anggota bilangan real, gitu ya. A-nya sebetulnya tidak harus ini ya, yaitu dengan senyakan kosong. Yang kita sebut sebagai selang buka. Nampaknya ini tidak lain dari himpunan semua bilangan real yang ada di antara A dan B. Dengan demikian diberikan dua titik A dan B. Ini adalah semua yang ada di antaranya, kecuali A dan B-nya sendiri. Nah, dan kemudian kita juga bisa mendefinisikan selang tutup. Tutup ini X-nya di antara, ini boleh A-nya boleh termasuk. Oke. Nah, dalam kasus demikian, kita masih boleh punya ini. Ini tidak lain dari himpunan tunggal ini ya. Ini istilahnya degenerate. Nah, kalau saya bilang ini interval bohong-bohongan, ya, lambangnya interval tapi taunya satu bilangan, ya, degenerate. Oke. Kalau himpunan buka itu kita tidak akan mungkin punya. Himpunan buka degenerate itu tidak ada. Ya. Jadi istilah degenerate interval itu hanya berlaku untuk selang tutup. Oke, nah sekarang kita definisikan seperti ini. Oke. Ya. Subset G ini dikatakan buka, terbuka gitu ya. Untuk setiap X di dalam G, ya, terdapat, nah ini juga selang IX ya, sehingga
subset. IX ini termuat seluruhnya di dalam G dan dia memuat X. Ya. Gambarannya nggak usah. Ini gambarannya bahwa kita punya himpunan dan setiap titik di sini itu kita bisa membuat selang. Ini tidak harus di tengah gitu ya, selang buka sehingga X ini termuat di dalam subset dalam G sendiri. Nah, jadi ini mengatakan bahwa seakan-akan jadi begini. Oke, ini ilustrasi bidang aja ya. Ini ya. Jadi salah satu titik itu kalau semua itu ini termuat dalam selang buka, artinya dia punya jarak terhadap pinggirannya nih. Ya. Ini juga. Oh, kalau di sini ini jaraknya masih cukup besar. Ya. Nah, jadi apa maknanya di sini? Jadi bahwa setiap titik ini punya, katakanlah, punya jarak agak jauh dari batasnya ini dan ada pagarnya, bisa dipagar. Setiap titik di dalam ini bisa diisolasi, karena begitu. Bisa diisolasi dari batas-batasnya. Nah, kembali kalau di sini sehingga jauh dari batas. Kalau di sini, oh isolasi di sini. Dekat sini ya isolasinya kecil aja kalau di sini, kalau dekat batas. Oke, itu intinya. Jadi kita mengisolasinya lewat suatu interval. Oke, nah kenapa kita bisa mengisolasi? Nah, si bubble-nya ini, ya karena kan ini kan tidak bisa jadi titik ujung selang. Ya. Kalau selang membuat X, artinya X itu bukan titik ujung dari selang. Oke, jadi bisa dikatakan itu. Ya, si X itu bisa dikarantina. Dikatakan buka kalau setiap X di dalam G itu bisa dikarantina gini, oleh selang buka. Nah, jadi kalau bahasa COVID-nya begitu. Itu yang kita sebut sebagai himpunan buka. Oke. Ada pertanyaan seperti ini? Ini contoh aja. Ya, Abdillah Ahmad, silahkan. Pertanyaan? Ayo, Pak. Ya. Kalau saya mempelajari kalkulus KPB, kalkulus buah banyak ya Pak. Ya. Itu kalau lebih umum kan nanti istilahnya jadi bola buka ya. Bola buka, selang jadi bola. Ya. Nah, tapi kalau bilangan real saya definisi buka pakai selang saya baru tahu Pak. Jadi kan selang itu bisa memuat titik itu lebih ke kiri ya, bisa lebih ke kanan ya. Kalau bola buka kan pasti di tengah. Tapi kan akhirnya nanti bisa ditunjukkan ekuivalen ya Pak. Iya, tidak usah di pusat, jadi tidak usah di tengah si X-nya. Tidak perlu menjadi tengah. Walaupun dalam perhitungan yang tengah itu paling gampang. Di tengah, karena jaraknya sama ke pinggir-pinggirnya. Gitu. Oh, jadi ya. Sebenarnya yang penting kita punya interval yang memuat X, tapi seluruhnya termuat di himpunannya ya Pak.
Iya. Jadi pikirkan itu. Menarik sih, Jadi Pak. Jadi lebih umum daripada. iya, seperti begitu. Jadi ingat aja, si titiknya itu bisa dikarantina, dibuat bubble. Itu dalam bahasa COVID kalau sekarang sih. Gimana analoginya himpunan buka dengan keadaan sehari-hari kita. Oke. Nah, yang pertama kita buktikan dulu. Nah, ini ada dua, ini biasa satu contoh yang agak membingungkan. Nah, selang buka adalah himpunan buka. Gimana nih maksudnya? Oke. Jadi selang buka sendiri ini adalah, misalkan nih selang buka, ini sudah disebut buka. Kok ini kita buktikan himpunan buka lagi? Nah, ini memang ada sedikit, ada bukan salah kaprah ya. Jadi secara logika memang kalau mau aman secara logika sih waktu mendefinisikan ini gitu ya, ini jangan disebut selang buka ya. Mau selang apalah, selang kerbau lah, selang sapi gitu, enggak apa-apa, paling jangan katakan buka gitu. Dengan mengatakan buka ini, kalau Anda tidak terbiasa dengan abstraksi matematik begini, mengatakan sudah mengasumsikan ini sudah himpunan buka. Enggak, justru ini kita buktikan buka. Oke. Kita ini selang bukanya AB gitu ya. Nah, yang mau dibuktikan apa? Jadi kita misalkan kita ambil X anggota AB. Nah, kita harus mencari selang buka lain misalnya X di sini yang kata saya bilang tadi mengkarantina si X ini. Oke, kalau X-nya di dalam sini ini gampang. Kan ya? Kalau ke sini ini agak repot. Tapi gimana sih kalau orang di sini? Misalnya si X berdiri di sini. Seberapa besar karantinanya yang dibolehkan? Berpikir teknis saja. Anda di dalam ruangan, terus Anda harus pakai apa ya? Anda harus pakai payung gitu, tapi tidak boleh nabrak pinggiran. Jadi berapa besar payungnya, maksimumnya? Atau payung yang boleh dipakai, berapa besar? Apa yang Anda lakukan? Apa yang dilakukan? Kalau ada di X. Jarak dari X ke A dan X ke B. Nah, hitung aja ke sini ya. Ini jaraknya hitung. Ini ada jaraknya X kurang A. Ya. Kalau yang ini jaraknya B kurang X. Gitu ya. Nah, tentunya kita ambil yang paling kecil. Nah, kalau udah sih sebetulnya kita hitung gini aja. Hitung X kurang A dan X kurang B. Ya. Oke. Yang penting yang kecil atau yang besar? Patokan kita harus yang kecil atau yang besar? Yang kecil. Yang kecil. Yang kecil ya. Ya, kalau gitu
Oke, kita ambil yang kecil yang minimumnya. Kita ambil yang kecil. Jadi kita ambil minimum dari Oke. Nah, tentunya kita tidak mau bawa payung yang sebesar, misalnya ini yang minimum sampai sini, kan? Memang ke kanannya masuk, tapi ke kirinya mungkin mentok di sini. Kalau gitu mau diapakan lagi? Ya maksudnya payungnya jangan terlalu besar juga gitu kan? Jangan sebesar-besar ini, jangan di full besar ini. Tapi misalnya kenapa setengah? Ya karena dua kecil, karena favorit saya dua. Nggak apa-apa. Sepertiga, buat seperempat, seperlima, terserah. Oke. Ini. Oke, jadi sekarang kita pilih katakanlah alfa ini tengah dari minimum jarak x ke a dan x ke b. Jadi sekarang kita dapat yang ini. X kurang alfa, ini x kurang plus alfa. Oke. Nah, inilah si bubble-nya ini, karantinanya. Nah, jadi sekarang klaimnya. Klaimnya bahwa x itu alfa. I alfa itu apa? I alfa itu si payung karantinanya tadi. Jadi ini x kurang alfa, ini x tambah alfa. Ya, dan ini subset dari apa tadi gunanya? Dari api. Ini yang harus dibuktikan. Oke. Bahwa X anggota I alfa jelas ya. X-nya kan di sini ada. Oke, jadi pertama jelas bahwa X oke. Yang kedua, yang ini. Ya, untuk itu kita ambil misalkan Y nah ini X kurang alfa tambah alfa. Oke. Nah, gimana menunjukkan bahwa Y masuk di sini? Ya, alfanya ini. Kita ambil Y di sini. Gimana caranya menunjukkan bahwa Y ada di AB? Pakai definisi selang. Definisi apa? Definisi apa tadi? Definisi selang. Definisi selang. Gimana definisi selang? Definisi selang buka misalkan X min A dan X min A, X plus A kan berarti himpunan semua bilangan real yang lebih dari atau himpunan semua bilangan real R sehingga X min A kurang dari R kurang dari X plus A. Gimana? Yang nanti ditunjukkan bahwa selang yang kiri itu subset dari selang yang kanan. Ya, nah, gimana menunjukkan selang?
menunjukkan bahwa semua anggota bilangan atau himpunan yang di kiri merupakan anggota dari himpunan yang di kanan. Iya, persis kan ini yang dilakukan. Ambil Y di sini, tunjukkan Y ada di sini. Gimana menunjukkan Y ada di antara A dan B? Oh, karena A-nya kurang dari X min alpha, bisa. Mungkin. Mana aja? Oke. Kan kita udah ngukur jarak ini kan? Jarak ke ujung-ujungnya. Ini jarak X ke sini, B min X, jarak ini X min A, gitu kan? Kita ngambil yang kecil. Jadi gimana, apa yang mau ditunjukkan? Ini gimana? Yang mesti tahu adalah apa yang mau ditunjukkan. Apa indikatornya? Mesti pakai jarak kan? Dari jarak kemana diukurnya? Apakah langsung ukur ke B dan A? Jadi kalau ke B dan A, apa indikatornya? Yang dicoba di itu adalah jarak ke X. Y ke sini, hitung jaraknya ke sini. Jaraknya ke sini itu harus kurang dari apa nih? Jarak ke sini B kurang ini. Jarak ke sini kurang A. Nah, jarak ini kan artinya kurang dari alfa nih. Sedangkan alfa itu ya karena ini jaraknya. Sedangkan alfa itu adalah minimum dari setengah dari ini. Ya. Ini adalah setengah minimum dari jarak XA, X ke B. Apa artinya ini kurang dari minimum? Kurang dari keduanya. Kurang dari keduanya. Jadi jarak X ke Y ini kurang dari jarak XA sekaligus di sini. Oke. Sebetulnya ada lagi. Kita bisa ngambil misalnya Y-nya itu besar dari X atau Y-nya di kanan atau di kiri kan sehingga kita bisa tanpa tanda mutlak. Jadi kalau gitu kita bisa tahu misalnya Y-nya di kanan X, oh di kanan X tapi tidak sejauh B ke B arahnya. Dengan demikian Y itu harus ada di dalam selang. Ya, karena ini selang, semua yang diantaranya masuk ke dalam benang itu. Oke, nah jadi dari sini. Jadi kalau kita tuliskan di sini terdapat X jarak Y, ini kurang dari alfa, kurang dari setengah, ini sama dengan minimum dari X ke A, X ke B. Jadi kurang dari setengah
saya nulis juga. Dan juga ya, kalau visual aja jadi sekarang. Lihat di sini kurang dari setengah jarak ini, dari jarak ini. Oke, kalau begitu B itu ada di oke, si Y itu ada di mana? Ada di apa? Kita bilang. Yang mau dibuktikan itu bahwa Y ini yang mau dibuktikan. Nah, ini menunjukkan ini bahwa jarak Y ke B, jarak Y ke A sama segitiganya ini yang saya lupa gimana cara dapatkannya. Jarak Y ke B ini kurang dari sama dengan jarak X ke X tambah jarak X ke B, gitu ya. Dan ini jarak Y ke X ini berapa? Jarak Y ke X ini kecil dari setengah jarak X ke minimum dari kurang dari setengah ini dan setengah ini. Setengah jarak X ke B. Jadi 3/2 jarak X ke B. Hasil 3/2 terlalu besar, makanya. Sebentar, saya ada yang lupa sih. Kalau di sini. Kalau selangnya bentuknya 0 ini lebih gampang. 0B gitu ya. Apa karena ini di 0 jadi ya, dalam aritmetiknya 0 ini gampang. Kita tunjukkan ambil X. Bentar. Jam berapa? 49. Oke. 2 menit lagi saya masih berhenti. Oke. Ambil X di sini. Oke, jadi jaraknya ini alfanya setengah dari minimum mutlak X dan
B kurang X. Oke. Jadi klaimnya bahwa X kurang alfa, X tambah alfa ini subset dari 0B. Oke. Nah, sekarang kita lagi mutlak B X saja. Jadi sekarang jarak X ini adalah jarak X ke, oh sorry, ini ambil Y anggota ini. Kan Y ada di dalam AB. Oke. Ke X tambah ini kurang X plus X ini. Oke. Seperti itu. Y ini jaraknya kurang dari setengah. berdua. Kemudian X itu sendiri, oke, X kurang dari B per 2 enggak? X-nya kurang dari B per 2. Enggak. Oke, saya lupa, nanti saya tuliskan lagi aja. Kalau lagi buru-buru begini, saya nggak keluar juga. Oke, ini saya tuliskan lebih rapi. Oke, kita sampai sini dulu deh. Kalau gitu, ada pertanyaan?